Donald Trump mengakui kemungkinan kegagalan total Partai Republik dalam pemilihan setelah Kongres. Tetapi dia menyatakan bahwa yang bersalah bukan dirinya, melainkan beberapa politisi Republik tertentu. Donald Trump secara faktual mengakui bahwa Partai Republik akan menghadapi masalah serius dalam pemilihan sela pada bulan November. Namun, dia justru melemparkan kesalahan itu kepada partainya sendiri di Kongres. Dia juga menyatakan bahwa rakyat Amerika mencintai Donald Trump, tetapi tidak menyukai partainya. Dan pada hari yang sama, media Amerika menulis bahwa Trump terjebak dalam perang dengan Iran tanpa jalan keluar yang jelas. Dan menurut sumber di Gedung Putih, pejabat pemerintahan semakin menerima kenyataan bahwa konflik kemungkinan besar akan terus berlanjut dalam satu atau lain bentuk hingga pemilu nanti. Dan sudah jelas bahwa ini adalah perang. Perang melawan Iran pasti tidak akan memungkinkan Partai Republik untuk menang. Oleh karena itu, singkatnya, Donald Trump berusaha menyalahkan orang lain, tapi jelas bukan dirinya sendiri. Dan dia menyatakan bahwa jika partainya kalah, itu hanya karena nama Donald Trump tidak ada dalam daftar partai. Dia bilang, kalau saja saya ada di daftar itu, kita pasti akan menguasai seluruh Kongres. Baik Senat, DPR, semuanya. Kita pasti akan mengambil semua kursi. Tapi karena itu, katanya, semua orang lain yang disalahkan. Baik Partai Republik, anggota Kongres maupun senator yang tidak mau mendengarkan dia secara pribadi. Dan semua alasan seperti perang melawan Iran, inflasi, atau harga bensin, dia tolak semuanya. Katanya, tidak. Orang Amerika mencintai Trump. Tapi di sini masih banyak jebakan tersembunyi. Mari kita bahas bersama-sama. Nama saya Alexei Peci, dan sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini. Ini sangat penting. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi, saya akan sangat berterima kasih untuk setiap langganan dari Anda. Jadi, dalam wawancara hari ini, saat menjawab pertanyaan tentang ketidakpuasan pemilih terhadap Partai Republik menjelang pemilihan setelah Kongres, Trump mengatakan, mereka tidak marah pada saya, mereka marah pada Partai Republik jika saya jujur kepada Anda. Pertanyaan kunci menurut Trump sendiri adalah sebagai berikut. Apakah para pemilih yang marah ini akan datang untuk memilih sama sekali jika dirinya sendiri, yaitu Donald Trump, tidak ada di surat suara? Berikut kutipan lain darinya. Pertanyaannya adalah, apakah mereka akan memilih? Karena banyak dari mereka sangat marah pada Partai Republik, bukan pada saya. Itu satu-satunya hal yang tidak bisa saya katakan kepada Anda. Saya akan meminta mereka untuk datang. Jadi, maksudnya, Donald Trump yakin bahwa dia secara pribadi disukai, meskipun ada inflasi, harga bensin, dan perang melawan Iran. Tapi Partai Republik akan kalah dalam pemilu karena orang-orang tidak menyukai mereka. Tapi kalau saja Donald Trump ada di daftar partai, maka partai itu akan menang telak. Dan ini juga menunjukkan bahwa bahkan mantan ahli jejak pendapat utama Donald Trump sendiri mencatat kegagalan nyata Partai Republik. Menurut memorandum dari perusahaan Fabrizio World, milik mantan ahli jejak pendapat tim kampanye Donald Trump, Tony Fabrizio, Partai Demokrat bisa memiliki keunggulan 7 poin pada pemilu selang tahun 2026. Pada saat yang sama, 54% responden berpendapat bahwa Trump telah melampaui kemenangannya. Dan perasaan adanya erosi dukungan ini tercatat bahkan di antara para pendukung yang paling mungkin tetap mendukungnya. Bahkan, sebagian dari gerakan MAGA menyatakan bahwa Donald Trump telah mengkhianati mereka, menipu, dan mereka sedang menyiapkan proyek politik mereka sendiri. Sekali lagi saya tekankan, ini bukan data dari CNN, New York Times, bukan. Ini adalah data dari Tony Fabrizio. Dia adalah ahli jejak pendapat pribadi tim kampanye Donald Trump. Dalam wawancara yang sama, Trump juga secara tidak sengaja membicarakan tentang gesekan internal partai yang semakin memperumit situasi menjelang pemilu. Trump mengakui adanya perbedaan pendapat dengan pemimpin mayoritas Senat, John Thune, dan menyebut hubungannya dengan dia tidak berjalan baik. Ia juga menekankan bahwa ia tidak memiliki cukup suara untuk meloloskan apa yang disebut sebagai Undang-Undang Penyelamatan Amerika atau membatalkan prosedur pemilu melalui Senat. Trump menyerukan kepada para pendukung MAGA untuk mengarahkan kemarahan mereka kepada pemimpin partai. Dia berkata, jangan marah pada saya, ayo kita semua bersama-sama marah pada John Thune. Oh, ini dia. Karena, katanya, dialah yang menghalangi pengesahan rancangan Undang-Undang Reformasi Pemilu. Padahal, saya ingatkan, Senat sudah menolaknya, dan Trump bilang yang salah dalam hal ini adalah John Thune.
Jadi semua tudingan harus diarahkan kepadanya. Dan keretakan antara Trump dan Thune semakin membesar setelah Trump mendukung rekan sesama senator John Cornyn dalam pemilihan pendahuluan pada bulan Mei. Sementara itu, tentang Ketua DPR Mike Johnson, Trump dalam wawancara yang sama berbicara jauh lebih hangat. Dia bilang, ini orang baik. Secara terpisah, Trump menegaskan bahwa dia berniat untuk menggunakan super komite miliknya, MAGA Incorporation, dalam pemilihan sela, yang memiliki dana tempur sebesar $400 juta. Dan di dalam Partai Republik sendiri, sudah mulai muncul kekhawatiran mengenai dana tersebut. Dan komite tersebut mengumpulkan jutaan, tetapi sejauh ini belum mulai menghabiskan uang itu untuk mendukung kandidat dari partai. Trump menyatakan bahwa dia secara pribadi mengendalikan komite ini dan dapat mengarahkannya untuk kebutuhan apapun sesuai keinginannya sendiri. Intinya, Trump akan menentukan sendiri kampanye pemilu siapa yang akan didanai dan kampanye siapa yang bisa tidak didanai. Namun, ketidakpuasan pemilih mungkin tidak akan mereda, malah bisa semakin meningkat hingga hari pemungutan suara. Perang dengan Iran menjadi perangkap yang semakin sempit bagi Trump, di mana Presiden berusaha mencari jalan keluar namun tidak bisa. Trump terjepit di antara dua pilihan, dan keduanya buruk. Pilihan pertama adalah menerima kesepakatan sementara yang sedang dibentuk antara Iran dan Oman yang akan memberikan Teheran kendali penuh atas Selat Hormuz, sesuatu yang belum pernah mereka miliki sebelum perang. Para analis menyebut ini sebagai konsesi terbesar yang pernah diberikan Amerika Serikat kepada Iran selama perang ini. Jalur kedua adalah gelombang baru serangan udara yang dapat menjadi risiko politik serius bagi Trump menjelang pemilihan Kongres yang krusial pada bulan November. Namun, ini tidak memberikan jaminan keberhasilan karena serangan bom sebelumnya juga tidak membuat Teheran menyerah. Sudah berapa kali dia melanjutkan pengeboman ini? Tidak ada hasil baik bagi Amerika Serikat dari semua itu. Dan seperti yang ditulis oleh Reuters, para pejabat pemerintahan Trump semakin menerima kenyataan bahwa konflik kemungkinan besar akan terus berlanjut dalam satu atau lain bentuk. Dan pada saat pemilu sela, artinya konflik ini masih bisa berlangsung hingga akhir tahun. Dan di beberapa negara bagian, saya ingatkan, pemungutan suara awal mulai pada bulan September. Artinya para pemilih akan membuat pilihan secara harfiah saat perang yang tidak populer dengan Iran masih belum selesai. Ini menciptakan risiko politik tambahan. Bagi Donald Trump, yang sebenarnya terpilih untuk masa jabatan kedua dengan janji menghindari intervensi asing dan fokus pada masalah ekonomi rakyat Amerika sendiri. Ya, Amerika pertama, Anda pasti ingat. Narasumber Reuters di pemerintahan Trump menekankan bahwa keputusan Trump terkait Iran tidak ditentukan oleh survei opini publik yang berubah-ubah, katanya. Dia tidak peduli, dia tetap menempuh jalannya sendiri. Meskipun Trump secara rutin menyatakan, Trump telah mencapai banyak tujuannya sejak awal dalam perang. AS sama sekali tidak mencapai hasil apapun. Program nuklir masih ada. Penyingkiran pimpinan rezim tidak terjadi. Iran tidak menyerah. Program rudal dan drone masih ada. Hampir semua kekuatan proksi Iran masih ada sampai sekarang. Apa yang dilakukan Trump? Dia justru memperkuat posisi Iran di kawasan. Faktanya, Iran mendapatkan kendali atas Selat Hormuz yang sebelumnya tidak mereka miliki sebelum perang ini dimulai. Apa yang didapat Amerika Serikat? Sampai sekarang, sama sekali tidak mendapatkan apa-apa selain biaya untuk perang ini. Dan inilah mantan negosiator Timur Tengah di bawah pemerintahan Demokrat dan Republik, Aaron David Miller, merumuskan inti dari dilema ini seperti berikut. Ini semacam menu berisi pilihan-pilihan buruk. Namun, mungkin Trump telah menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan perang ini berlangsung tanpa akhir. Sesuatu harus berubah. Dan itu mungkin berupa pengakuan terhadap realitas baru Iran di selat tersebut. Sekarang pertanyaannya, apakah Iran sengaja mengulur waktu agar bisa menunggu sampai pemilu di Amerika Serikat? Logikanya begini. Semakin lama Iran menunda penandatanganan akhir kesepakatan tentang Selat Hormuz, momen ketika Donald Trump harus mengambil keputusan pun bergeser makin dekat ke pemilu bulan November. Dan kedua pilihan keputusannya, entah menerima kompromi yang memalukan bagi Amerika Serikat dengan memberikan kendali atas selat kepada Teheran, atau memulai eskalasi baru tepat sebelum pemungutan suara. Secara politik tidak menguntungkan bagi Donald Trump. Artinya, semakin lama ketidakpastian berlangsung, semakin besar tekanan terhadap Donald Trump untuk mengambil keputusan. Yang manapun yang dia pilih, akan digunakan melawan partainya dalam kampanye pemilu.
Itu berarti pihak Iran memiliki insentif langsung untuk tidak terburu-buru menandatangani apapun secara final. Dengan mengetahui bahwa faktor kalender pemilu bekerja melawan Presiden Amerika, bukan melawan Teheran. Dan sekarang, para penasihat menyatakan bahwa pada hari-hari awal eskalasi, penasihat senior Donald Trump secara pribadi memperingatkannya bahwa perkembangan konflik akan sulit dikendalikan. Dan hal itu membawa risiko politik bagi Partai Republik pada pemilu bulan November. Peringatan ini sudah disampaikan setengah tahun yang lalu. Dan menurut analisis terbaru dari Reuters, peringatan itu sama sekali tidak kehilangan relevansinya, bahkan justru menjadi lebih nyata. Namun, Donald Trump menyalahkan kegagalan partai bukan pada dirinya sendiri, melainkan pada beberapa anggota partai. Dan dia yakin bahwa dirinya secara pribadi telah melakukan segalanya dengan benar, dan para Republikan akan kalah dalam pemilu karena kesalahan mereka sendiri. Saya berhenti dulu sampai di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.